Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BM Channel 014. Kali ini saya akan membahas tentang tali temali yang salah satu termasuk dalam materi dasar tahapan pendidikan dasar atau diksar. Oke, salah satu peralatan vital yang digunakan dalam kegiatan panjat tebing dan penelusuran gua adalah tali. Ada ungkapan yang sering kita dengar dari penggiat rock climbing dan penelusuran gua adalah tali adalah hidupmu. Ini bukan hanya sekedar ungkapan, tetapi pasti lahir dari pedalaman atau penghayatan yang dalam terhadap bagaimana tali menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana kita menggantungkan nyawa yang kita miliki dengan penuh keyakinan pada seutas tali. Keyakinan kita tentunya didasari karena pengetahuan yang kita miliki tentang tali yang didesain khusus untuk kegiatan kita. Menurut bahannya, tali dibedakan menjadi beberapa bagian. Serat alami, misalnya serat manila, ada juga rami rotas, dan lain-lain. Bahan sintetis terbuat dari nilon dan benang, misalnya polipropilin, kemudian polieter, kemudian nilon. Menurut konstruksinya, serat alami konstruksinya terdiri dari kumpulan serat alam yang umumnya pendek-pendek, kemudian disatukan menjadi satu lilitan tali. Selanjutnya menjadi proses pintalan menjadi tali. Kemudian bahan sintetis, konstruksinya terdiri dari benang-benang panjang dikumpulkan melalui proses pemintalan. Ada beberapa macam tali yang digunakan dalam mountaineering, yaitu Hauser-Light rope adalah tali yang terbuat dari rami atau bahan goni, kemudian terdiri dari 3 lilitan. Kelebihannya mempunyai daya lentur yang tinggi, kemudian memudahkan pengontrolan karena kerusakan tali mudah dilihat sebab konstruksinya cukup sederhana. Dan kekurangannya sulit dalam penggunaan dan membawanya karena sifat fisiknya kaku, dan juga mudah rusak fisik karena bentuk tali tidak terlindungi dan banyak lekukannya. Kemudian sukar dibuat simpul karena akan kaku bila sering dipakai. Kedua, carmantel rope. Tali terbuat dari 2 bahan, yaitu nilon dan benang. Terdiri dari 2 lapisan, yaitu inti dan mantel. Kemudian jenis-jenis tali carmantel, yaitu statis, tali yang daya elastisnya rendah. Kemudian ada dinamis, tali yang daya elastisnya lebih tinggi dari tali statis. Kelebihannya yaitu lebih lemas dan mempunyai permukaan yang merata karena adanya mantel. Apabila tali melintir, inti ikut melintir, berlapis kuat sehingga tidak mudah aus atau rantas. Kekurangannya, apabila inti putus, tidak terlihat dari luar atau sulit dideteksi. Kemudian ada braided rope, terbuat dari nilon tanpa inti. Kelebihannya adalah karena tidak terbungkus, apabila ada yang mengalami kerusakan, itu mudah terlihat atau dapat diketahui. Kekurangannya adalah kalau saat bergerak mudah aus atau putus. Penyimpanan dan pengangkutan tali dalam membawanya tidak diseret.
disimpan dalam keadaan tergantung. Jangan dibebani dengan barang saat tidak digunakan. Hindari tali dari zat-zat kimia agar tidak berlubang atau terbakar. Simpan tali agak jauh dari sumber panas dan usahakan tali pada kondisi kering. Kemudian cuci tali setelah digunakan dengan air dingin tanpa sabun. Kemudian ada beberapa macam simpul. Kalian sudah tidak asing dengan kata simpul. Namun, masih banyak dari kalian maupun saya khususnya yang masih belum tahu bagaimana caranya membuat simpul-simpul tersebut. Nah, dalam tali temali kita sering menyampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sekali. Nah, apa saja perbedaannya? Tali itu adalah benda. Kemudian simpul itu adalah antara tali dengan tali. Kemudian ikatan adalah tali dengan benda lain. Umpamanya tali dengan kayu atau dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara pemeliharaan tali? Pada zaman sekarang memang banyak tali tahan lapuk, umpamanya tali plastik. Akan tetapi tidak jarang pula kita akan menemukan tali yang mudah sekali lapuk. Untuk hal ini kita perlu merawatnya dengan teliti. Beberapa jenis tali yang digunakan umumnya pada kegiatan di alam terbuka atau saat wall climbing atau saat rock climbing. Tersebut tali yang digunakan biasanya dari bahan nilon yang mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain ringan dan mudah diatur, kemudian mudah dibuat simpul dengan kekuatan tarik yang merata, kemudian mempunyai elastisitas yang tinggi dan meredam hentakan, kemudian menyerap sedikit air. Serta kekurangan dari nilon yaitu tidak tahan terhadap panas, kemudian mudah meleleh pada temperatur yang sangat tinggi. Agar tali tahan lama dan dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang, tali juga harus perlu diberi perlakuan khusus setelah dipakai kegiatan. Lakukan beberapa langkah berikut untuk pemeliharaan tali. 1. Kotoran atau kerikil yang melekat pada tali dicuci dengan air dingin atau jangan air panas, dan dikeringkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung atau biasa yang sering disebut diangin-anginkan. Kedua, tali harus jauh dari bahan-bahan yang mudah merusak tali, misalnya air aki, oli, minyak, dan bahan kimia-kimia yang lainnya. Ketiga, penyimpanan tali pada tempat atau ruang tertentu yang terhindar dari cahaya matahari secara langsung, dan diusahakan sirkulasi udara lancar dengan kelembapan rendah. Keempat, tali disimpan dalam keadaan kering dan digantung dalam bentuk lingkaran atau gulungan yang secara sederhana dan mudah diurai kembali. Hasil bentukan dari tali yaitu terdiri dari simpul, ikatan, dan jerat simpul. Kemudian simpul, ikatan, maupun jerat yang baik dan benar adalah simpul, ikatan, dan jerat yang dapat digunakan dengan kuat, tidak mudah lepas, dan mudah untuk dilepas kembali. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Yaitu ada simpul. Simpul merupakan hasil bentukan dari tali atau dua utas tali. Macam-macam dari simpul yaitu
1. Simpul hidup atau topi. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat suatu benda, akan tetapi untuk melepasnya tidak akan susah, dan digunakan untuk mengikat hewan. Kemudian fungsi, guna untuk mengikat tiang. Kemudian ada kedua, simpul mati. Simpul mati biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Meskipun simpul ini terlihat mudah dibuat, namun banyak juga yang masih salah membuat simpul mati. Fungsinya, gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Ketiga, ada simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan simpul yang sering digunakan untuk mengawali dan atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Contoh, jika kita ingin membuat simpul palang, maka langkah pertama kita harus pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat. Cara membuat simpul pangkal ada dua, dengan cara membuat lingkaran dan dililitkan. Fungsinya juga untuk permulaan ikatan dan untuk mengikat tali pada tiang atau kayu. Kemudian ada simpul jangkar. Untuk membuat simpul jangkar kauhid, ada beberapa cara dalam membuat simpul jangkar. Dan cara paling umum dan dianjurkan nanti kita akan bahas di video berikutnya. Dan fungsinya atau gunanya untuk membuat tanduk atau tandu darurat atau mengikat pada ember atau timba. Kemudian ada simpul tarik. Simpul tiang atau bowline knot menghasilkan loop tali yang tidak bisa membesar atau mengecil lagi. Nah, fungsi atau kegunaannya untuk turun ke jurang atau turun dari atas pohon atau turun dari ketinggian. Kemudian ada simpul lasso. Fungsinya untuk mengikat leher binatang. Dan kemudian ada simpul anyaman. Fungsinya adalah untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dalam keadaan kering. Kemudian ada simpul anyaman berganda. Nah, simpul anyaman berganda ini jika dicermati, kemudian fungsinya adalah untuk menyambung dua utas tali yang ukurannya tidak sama besar, kemudian yang basah dan atau tidak licin. Kemudian ada anyaman rantai, yaitu fungsinya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Kemudian ada simpul tiang, yaitu fungsinya untuk mengikat benda hidup atau leher binatang agar yang diikat tidak terjerat, dan untuk menambatkan tali pengikat binatang pada pohon agar binatang itu dapat bergerak bebas. Kemudian ada simpul kembar atau simpul nelayan. Nah, simpul kembar ini sebenarnya merupakan gabungan dari dua buah simpul hidup pada masing-masing ujung dan dua utas tali. Dan fungsinya untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin dan basah. Kemudian ada simpul erat, yaitu fungsinya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan. Kemudian ada simpul tambat. Nah, ini berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya seperti simpul palang dan simpul silang. Fungsi dan kegunaannya untuk memulai ikatan dan digunakan untuk menyeret balok. Kemudian ada simpul penarik. Fungsinya untuk menarik benda yang cukup besar. Kemudian ada simpul gulung. Fungsinya untuk diikatkan pada tali penarik agar orang lain dapat ikut membantu menariknya.
Kemudian ada simpul kursi. Fungsinya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan. Kemudian simpul pengunci. Fungsinya simpul yang dibuat untuk menghindari lepasnya ujung atau ekor tali dari ikatan yang berbentuk lingkaran pada tali tersebut. Kemudian ada simpul prusik. Fungsinya gunanya untuk naik tali. Kemudian ada simpul tiang berganda. Fungsinya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau manusia. Kemudian ada simpul tangga tali. Fungsinya untuk membuat tangga tali. Nah, tambahannya, simpul silang fungsinya hampir sama dengan simpul palang. Namun, simpul silang lebih cepat dan lebih kuat. Kemudian ikatan. Apa itu ikatan? Ikatan adalah merupakan bentukan tali yang digunakan untuk mengikat dua benda. Macam-macam dari ikatan, yaitu ada beberapa. Ikatan kaki tiga. Untuk kaki tiga, saya akan tunjukkan yang menggunakan awalan simpul pangkal. Nah, fungsinya adalah untuk mengikat tiga tiang dalam pembuatan kaki tiga, misalkan jemuran. Dan yang kedua adalah ikatan palang. Ikatan palang berguna untuk mengencangkan kedua tongkat vertikal dan horizontal, sedangkan kedua tongkat tersebut menjadi rapat dan sulit dilepas. Nah, fungsinya untuk mengikat dua tiang yang bersilangan dengan sudut 90 derajat atau siku-siku. Kemudian ada ikatan silang. Fungsinya adalah untuk mengikat dua buah tiang yang bersilangan dan tidak berbentuk kaku. Kemudian ada ikatan sambung tongkat. Nah, fungsinya untuk menyambung dua tiang agar lebih panjang. Kemudian ada jerat. Nah, jerat ini merupakan bentukan tali dari benda dengan tali. Nah, ada beberapa macam contoh dari jerat, yaitu satu, jerat tiang dua mata. Kedua, jerat bermata tiga. Ketiga, jerat lasso. Keempat, jerat delapan. Kelima, jerat tangga. Keenam, jerat tambat. Ketujuh, jerat kupu-kupu. Kedelapan, jerat kembar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan selalu dukung channel saya dengan cara like, subscribe, komen, share, dan selalu nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.